Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kami melaporkan langsung dari halaman parkir Stadion Manahan Surakarta. Dan alhamdulillah di hari besar kita, yakni Idul Adha atau Kurban 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya, yang senantiasa memberikan kelancaran bagi kita semuanya untuk terus beribadah dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menemani Anda untuk siaran langsung sholat Idul Fitri Idul Adha 1443 Hijriah, dan tentunya kita akan mengikuti dari awal sampai akhir nanti ya pemirsa untuk rangkaian kegiatan kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini saudara-saudara kita yang datang ke halaman parkir Stadion Manahan Surakarta sudah mulai tiba dengan sangat tertib, dengan tetap menjaga keamanan bersama dan tetap menjaga kesehatan bersama juga. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, kami himbau untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap mengikuti arahan dari aparat yang bertugas sehingga Anda bisa datang sampai ke halaman parkir Stadion Manahan Surakarta ini dengan nyaman, dengan aman, dengan sehat juga tentunya ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini datang dari arah selatan Stadion Manahan Surakarta ini, yakni dari Sukoharjo, Wonogiri, Klaten begitu ya, Anda bisa mengikuti jalur pertigaan Kerten ke utara Tugu Manahan, kemudian ke timur sampai ke lokasi ini. Kemudian untuk Anda pemirsa dari arah barat, yakni area Boyolali, Klaten Utara dan lain sebagainya, Anda bisa mengikuti jalur Tugu Manahan ke timur sampai lokasi tempat kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Kemudian untuk Anda yang dari arah utara timur, yakni dari Sragen, Karanganyar, Anda bisa khususnya untuk roda 2 plus roda 4 ya, bisa dari Terminal Tirtonadi, kemudian melalui pertigaan Gondang ke selatan, traffic light ini perempatan Mangkubumen, belok ke kanan sampai ke lokasi ini. Kemudian untuk Anda yang menggunakan roda 6 ya pemirsa, dari Terminal Tirtonadi Tugu Manahan ke timur, parkir di Jalan Adi Sucipto. Nah pemirsa, untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, tetap hati-hati, tetap mengikuti arahan rambu-rambu lalu lintas sehingga Anda bisa sampai ke lokasi ini juga dengan keadaan yang nyaman. Pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini saya akan terhubung dengan rekan Miftah Al-Firdaus yang akan bersilaturahim dengan panitia pelaksana atau dengan peserta yang mengikuti kegiatan sholat Id pada kesempatan pagi hari ini. Baik pemirsa, kita akan terhubung dengan rekan Miftah Firdaus. Baik, terima kasih rekan Firman. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini akan kita laksanakan bersama sholat Idul Adha 1443 Hijriah atau tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Majelis Tafsir Al-Quran, yang tentunya akan kita laksanakan bersama di kesempatan pagi hari ini. Seperti halnya yang Anda lihat di belakang kami, saudara kita semuanya sudah siap untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Nah pemirsa, seperti apa persiapan yang dilakukan oleh kepanitiaan? Kami sudah di samping kiri saya sudah ada Ustadz Suprapto STHI MPI yang tentu akan kita ulik bagaimana kesiapan dari sholat Idul Adha 1443 Hijriah kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya, Zat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Zat, ini pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini saja. Nah ini sejauh apa Zat persiapan yang dilakukan
kepanitiaan hingga pagi hari ini, Ustaz? Baik, alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan kerjasama semua tim bahwa Majelis Tafsir Al-Quran di tahun 2022 mengadakan 2 event besar, Idain. Yang pertama kemarin Idul Fitri, alhamdulillah juga di lapangan ini. Dan insya Allah dengan pola yang hampir sama, karena memang dari pemerintah kota mengizinkan pemanfaatan lapangan parkir ini untuk sebagian umat Islam untuk bisa melaksanakan sholat idnya. Sehingga kita salah satu dari umat Islam untuk mohon izin kepada pemerintah kota bagaimana bisa memanfaatkan sebagaimana sudah berlangsung selama ini berpuluh-puluh tahun. Dan alhamdulillah pasca pandemi ini yang kedua, sehingga persiapan-persiapan yang ada insya Allah hampir sama dengan kemarin dan kita evaluasi cukup baik. Kita lihat untuk seluruh panitia yang hampir 1.600 untuk bisa bersama-sama melayani jamaah yang hadir untuk bisa sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha kali ini. Kemudian kalau untuk Idul Adha ini nanti yang akan menjadi imam dan juga khotib, Ustaz? Baik, untuk yang Idul Adha tahun ini insya Allah beliau sendiri Al-Ustadz Nur Khalid Syawal Al-Semhum, yang kemudian tentu kita sangat berharap nasihat-nasihat beliau di forum yang luar biasa atau momentum yang luar biasa di Idul Adha ini. Kemudian nanti materi khutbah yang disampaikan nanti tentang apa nih, Ustaz? Baik, kalau di Idul Fitri kemarin kan kita terkait dengan takwa sebagai solusi negeri kita ini. Kemudian untuk Idul Adha ini kita akan memperteguh persatuan dan kesatuan, karena bagaimanapun juga negara ini adalah negara yang besar, tentu umat Islam juga umat yang terbesar, sehingga peran serta kaum muslimin tentu harus yang dominan untuk bagaimana memakmurkan negeri ini. Tanpa persatuan, tanpa kesatuan tentu tidak bisa itu dilaksanakan. Makanya alhamdulillah luar biasa khutbah ini bisa disampaikan dengan tema-tema yang sangat tepat untuk suasana di tahun-tahun belakangan ini. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, Sanjay. Jadi di tahun ini 2 event besar bisa dilaksanakan untuk sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha-nya di sini. Betul. Tentu ini kebahagiaan keluarga besar Majelis Tafsir Al-Quran begitu. Betul. Tidak hanya keluarga besar Majelis Tafsir, betul. Tapi seluruh umat Islam ketika kita melihat sebuah event besar yang disyaratkan yaitu sholat Idul Adha, Idul Fitri, itu secara bersama-sama di tanah lapang menunjukkan bahwa kita syiar kita itu sudah luar biasa, menunjukkan kesatuan kita, persatuan kita. Ya, kemudian kalau untuk lokasi ini, Ustaz, ini seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, Ustaz, ya, untuk tata letaknya dan lain sebagainya, begitu, baik dari parkir, kemudian jamaah yang nanti akan sholat, ini seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, sebelum pandemi ya. Betul, karena kita malah diuntungkan dengan beberapa penata laksanaan ulang ya, tata kelola ruang yang kemudian kita melihat lebih luas sebenarnya. Lebih luas. Jadi dulu kan ada meridian di sini, ada taman tengah. Ini sudah dihapus sehingga kita untuk sholat ini menjadi lurus dan tersambung semuanya, sehingga alhamdulillah lebih luas, dan parkir juga alhamdulillah bisa komunikasi kita dengan pihak pengelola juga cukup baik. Beliau juga luar biasa memberikan atensi kaitannya kegiatan-kegiatan ibadah. Maka kami tentu sangat bersyukur Allah memberikan tempat yang insya Allah bagi jamaah yang akan melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri, Idul Adha, insya Allah bisa dengan nyaman. Gitu. Nah, kemudian setelah sholat Idul Adha ini nanti akan dilangsungkan penyembelihan hewan kurban. Betul. Langsung saja. Betul. Jadi begini. Maka di beberapa tempat kita sudah ada 7 tempat yang Solo Raya khususnya. Bagaimana titik-titik itu nanti menjadi tempat untuk udhiyah kita, penyembelihan hewan kurban kita. Sehingga nanti termasuk kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa pimpinan-pimpinan pusat kita nanti sudah terbagi, terploting kemana-mana mereka atau beliau-beliau akan mengunjungi, akan melihat dengan dekat bagaimana pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ya. Dulunya mungkin hanya beberapa titik, ada 3 titik ya, atau 4 titik. Sekarang sudah menjadi 7 titik. Betul. Solo Raya ya. Karena selain Wonogiri, karena begini, semakin banyaknya pekurban, tentu panitia harus rasional. Kita tidak bisa melakukan penyembelihan misalnya sapi
satu hari bisa 60 sampai 80 seperti dulu lagi. Saya kira harus bagaimana kita bisa menyebarkan pola-pola ini ke tempat-tempat yang sudah bisa kita lihat cukup memenuhi syarat untuk pelaksanaan kurban yang sifatnya ribuan hewan kurban, baik yang kambing maupun yang sapi. Nah, jadi nantinya untuk pendistribusiannya pun juga akan lebih ini ya, tidak terlalu lama begitu ya. Betul. Lokasi-lokasi. Karena zoning, kalau kita sudah pakai zona itu tentu yang dulu mungkin sampai ke pekurban atau mungkin yang kita bagi kurban itu sampai sore, sampai maghrib. Mudah-mudahan asar sampai maksimal maghrib yang terjauh jangkauan di 15 sampai 20 kilo itu bisa terjangkau. Karena kalau kita terpusat waktu itu, kemudian sekarang jamaah kita sudah semakin banyak, pekurban semakin banyak, ini tentu cukup membuat hal yang merepotkan panitia, dan makanya panitia berbagi tempat, berbagi panitia, berbagi zona pembagian, sehingga insya Allah lebih merata. Demikian. Menjadi evaluasi tentu menjadi lebih baik dan lebih nyaman, para nanti penerima kurban pun juga akan lebih cepat gitu. Betul. Karena hari bergembira kita dengan laham-laham atau daging-daging dibagikan, sehingga semua merasakan ketika yang haji merasa bahagia dengan insya Allah haji mabrurnya, kita yang di Indonesia merasakan kesenangan itu, kesyukuran itu dengan berbagi dengan sesama. Kemudian nanti selama 4 atau 3 hari ini untuk penyembelihan yang direncanakan. Betul. Memang tidak semuanya sampai 4 ya, karena memang tergantung dengan kesiapan panitia dan juga hewan kurbannya. Sehingga kita tetap memang tasyrik sampai di 4 hari kita penyembelihan, sehingga insya Allah sampai tanggal 13 ya, insya Allah bisa berjalan dengan baik ya. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan bersama. Dari tahun ke tahun setiap event tentu ada evaluasi. Ya, betul. Kedepannya agar menjadi lebih baik lagi begitu. Betul. Karena memang tadi pelaksanaan ini. Penyembelihan kita misalnya tanggal hari ini ya 10, nanti 11, 12, 13. Nah, nanti ada yang mungkin 10, 11, 12 saja. Ada yang sampai akhir, sampai 14. Ini memang 3 tasrik yang terakhir itu memang tidak bisa, kita memang harus mengambil itu, karena memang waktu kita juga cukup mepet dengan banyaknya hewan-hewan yang ada, sehingga berbagi itu menjadi pilihan yang tepat bagi panitia pusat untuk bisa melaksanakan amanah dari jamaah yang menitipkan hewan kurbannya di kita. Ya, baik. Yang terakhir Ustadz, barangkali pesan untuk pemirsa semuanya terkait dengan tentu ini nikmat yang luar biasa yang kita rasakan bersama di kesempatan pagi hari ini, kita bisa melaksanakan event sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Baik, saya kira ini hal yang sangat luar biasa patut kita syukuri, sehingga kami berharap apapun yang kemudian disyariatkan oleh agama, yang sunnah, yang wajib, ini yang sekarang sunnah muakkad, kita laksanakan dengan baik, kita siapkan dengan baik. Semua proses ini bukan 1-2 hari, kita sudah berkoordinasi di jauh hari sebelumnya, sehingga kami juga berharap para jamaah semuanya bisa berjalan ke tempat ini dengan baik, dengan tertib. Nanti ketika sudah di dalam lapangan ini kita bertakbir sebanyak-banyak yang bisa dan keras yang bisa kita mampu, karena kita bertakbir pada posisi ini menjadi sangat masyru'. Sehingga kami berharap Idul Adha ini momentum yang luar biasa untuk kita memperteguh kembali persatuan dengan kesatuan umat khususnya dan bangsa ini pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah meridhoi. Demikian. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Selamat beraktivitas lagi. Ini nunggu kesiapan kedatangan beliau ini saja untuk melaksanakan sholat Idul Adha di kesempatan kali ini. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tadi pernyataan dari panitia, ada Ustadz Suprapto STHI MPI yang menyampaikan bahwa ini merupakan nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun ini. Kita dapat melaksanakan 2 event besar, yakni melaksanakan sholat Idul Fitri beberapa bulan yang lalu, dan pada saat ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah atau tahun 2022 di lapangan parkir Gelora Manahan Surakarta ini, yang memang sudah menjadi langganan dari Majelis Tafsir Al-Quran untuk melaksanakan sholat Id, dan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Kemudian setelah ini nanti akan diadakan penyembelihan hewan kurban oleh panitia. Kalau pusat ada 7 titik, dan mudah-mudahan juga bisa
tersampaikan kepada penerima kurban sesegera mungkin. Baik, kembali ke rekan Firman. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi ya wawancara atau silaturahim rekan Miftahul Firdaus dengan Ustadz Suprapto STHI MPI selaku panitia dari kegiatan Sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya kegiatan Sholat Idul Adha ini menjadi rangkaian kegiatan yang besar, kegiatan yang akbar di Majelis Tafsir Al-Quran ataupun di keluarga besar umat Islam ya pemirsa, karena nantinya akan kita lanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, di mana untuk Majelis Tafsir Al-Quran sendiri dibagi menjadi lokasi-lokasi pembagian khususnya yang ada di pusat, belum lagi nanti yang ada di daerah-daerah ya pemirsa. Banyak sekali saudara-saudara kita atau perwakilan-perwakilan lain yang memiliki panitia-panitia khusus untuk pelaksanaan ibadah kurban atau penyembelihan hewan kurban yang tentunya sudah sangat disiapkan dengan matang, yang sangat disiapkan dengan rapi. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, untuk kesempatan pagi hari ini di pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah pun juga berjalan dengan tertib, dengan lancar. Sayup-sayup terdengar suara takbir dari saudara-saudara kita yang datang ke sini. Ini menjadi semangat bagi kita semuanya untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk, begitu juga dengan datang dengan tertib, pulang dengan tertib, datang bersih, pulang pun juga nantinya akan bersih ya pemirsa ya. Dan tentunya kelengkapan dari panitia yang sangat banyak yang ada di sini ini nanti akan mendukung tertibnya kegiatan ibadah sholat Idul Adha kita. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan terhubung kembali dengan rekan Miftahul Firdaus untuk melanjutkan reportasenya dan silaturahimnya. Baik, terima kasih rekan Firman, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan wawancara, berdialog dengan jamaah sholat Idul Adha yang datang dari Wedi Klaten. Ada Bapak Rahmat Mubarok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini datang langsung dari Wedi Klaten. Dari ya? Wedi Klaten. Alhamdulillah Wedi Klaten. Ini berapa rombongan Pak? 3 kendaraan, 3 bis, 1 bis dan 2 kendaraan. Ya. Bagaimana perasaannya Bapak? Alhamdulillah senang banget. Syukur bisa sholat Idul Adha di sini. Iya. Yang tadinya mungkin beberapa tahun yang lalu pandemi gitu ya, tidak merasakan ke sini ya. Iya. Alhamdulillah. Baik. Jadi ini bisa hadir di sini, ini merupakan kebahagiaan yang dirasakan Pak Rahmat ini. Ya. Nah, kemudian Pak Rahmat Mubarok, biasanya memang tahun-tahun sebelumnya rutin ya? Rutin. Alhamdulillah Idul Fitri, Idul Adha selalu rutin, baik dari keluarga maupun dari warga cabang Wedi. Oh iya. Kemudian apa yang diharapkan, yang diinginkan Pak? Yang saya harapkan dari sholat Idul Adha di sini bisa kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha bersama Majelis Tafsir Al-Quran. Ya, jadi berjalan dengan lancar juga begitu ya. Lancar juga. Nah, kemudian nanti langsung pulang ini Pak. Oke, langsung pulang. Langsung pulang ke cabang Wedi. Nah, kemudian kalau untuk pelaksanaan kurbannya sendiri Pak Rahmat Mubarok di daerah Wedi, ya, di cabang atau perwakilan perwakilan Juwiring. Oh, perwakilan Juwiring ya. Oh ya, alhamdulillah. Oh, Juwiring, Klaten. Oh, Klaten. Ya. Oh, perwakilan. Oh, perwakilannya ya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi langsung melaksanakan ibadah kurban di sana juga ini ya. Iya. Oh, iya. Kemudian apa yang diharapkan Bapak, yang diinginkan pesan untuk saudara kita semuanya? Ya, pesan dari saya untuk pelaksanaan sholat Idul Adha agar ya, terima kasih Bapak ya. Kita akan segera melaksanakan kembali ke rekan Firman. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih di rangkaian live event
pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah dari halaman parkir Stadion Manahan Surakarta. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, nantinya imam dan khotib untuk pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh beliau Al-Ustadz Nurkhalid Saifullah LCM Hum. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pelaksanaan kegiatan kita berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan juga tentunya khidmat. Karena panitia memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk kita semuanya, sekaligus untuk saudara-saudara kita yang datang dari kota lain yang datang ke halaman parkir Stadion Manahan Surakarta ini pun juga sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar bisa melaksanakan atau mengikuti kegiatan sholat Id ini dengan khidmat. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan tentunya begitu sampai di halaman parkir Stadion Manahan Surakarta ini Anda sudah bisa bersiap diri untuk mengikuti soft pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Pemirsa dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran langsung sholat Id dan khutbah sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Di hari ini. Allahu Akbar. La Bapak dan Ibu, untuk hari ini insyaallah untuk imam dan khatib adalah Ustadz Nurkhalid Saifullah LCM Hum, pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Surakarta, dan tema pada kesempatan kali ini nanti insyaallah adalah memperteguh persatuan dan kesatuan. Kita nanti mendengarkan setelah salat ini kita dirikan untuk khutbah yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. As-salatu jami'ah. Baik, sekali lagi kami sampaikan untuk ibu-ibu yang memang sudah bisa mengikuti, kami mohon tidak mendirikan sholat di sebelah kanan kiri soft putra. Nanti insya Allah akan ada sholat yang kedua. Jadi mendengarkan khutbah dulu, baru nanti bisa mengikuti sholat yang kedua, dan di sana juga ada khutbah yang kedua. Kami mohon bisa diperhatikan sehingga tidak ada yang sebelah utara terutama untuk mendirikan sholat di samping kanan kiri soft putra. Insya Allah soft putri semuanya di belakang. Sofu fakum, safnya diluruskan, dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaik ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Summa hadahu sabila imma kafiran wa imma syakiran wa imma kafura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pertolongan, rahmat dan ridhonya. Pagi ini kita dapat berkumpul di halaman parkir Stadion Manahan Surakarta, menggemakan takbir, menggemakan tahlil dan tahmid sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari raya Idul Adha ini. Tidak dipungkiri, insya Allah setelah kita menggemakan takbir, tahlil dan tahmid, dirangkai dengan 2 rakaat Idul Adha, insya Allah akan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Hal ini dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Oleh karena itu, marilah
kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Karena dengan meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah, insya Allah akan meningkat pula rasa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kita. Karena ukhuwah Islamiyah adalah nikmat ilahiyah yang tidak akan diterima oleh siapapun kecuali oleh hamba Allah yang hatinya ikhlas dalam ketundukan, kepatuhan dan ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamak diketahui bahwa ukhuwah Islamiyah adalah asas pokok dalam persaudaraan. Hal ini hanya dapat diwujudkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibarat lain, ukhuwah Islamiyah adalah sifat yang menyatu dengan iman dan takwa. Tidak ada ukhuwah tanpa iman, dan tidak ada iman tanpa ukhuwah. Begitu juga tidak ada persaudaraan, tidak ada persahabatan tanpa ketakwaan kepada Allah, dan tidak ada takwa tanpa persaudaraan atau persahabatan. Persahabatan, persaudaraan, ukhuwah yang tanpa dilandasi dengan takwa hanyalah persahabatan yang semu, palsu, menipu, dan omong kosong. Persahabatan semacam itu hanya bisa terlaksana selama masih ada kepentingan dan manfaat pribadi, kepentingan kelompok maupun kepentingan golongan. Kalau persahabatan hanya diikat oleh kepentingan-kepentingan tertentu, bukan karena ketakwaan kepada Allah, tidak diragukan lagi. Cepat atau lambat, persahabatan, persaudaraan itu pasti akan hancur. Baik itu persaudaraan, persahabatan antar pribadi, masyarakat, ataupun antar bangsa dan negara. Konsep persaudaraan atau persahabatan yang bagaimanapun apabila hanya berdasar hasil pemikiran manusia, meskipun dengan didukung dana triliunan dan didukung pula oleh ahli fikir tingkat dunia, tidak akan dapat dipakai untuk mewujudkan ukhuwah atau persahabatan, persaudaraan yang mantap dan hakiki. Sebagai bukti, tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasanya mustahil persatuan umat Islam bisa terwujud. Kala itu ada dua suku besar yang saling bertikai selama bertahun-tahun. Tetapi karena nikmat dan campur tangan dari Allah lah, dua suku tersebut menjadi bersaudara. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, dan meski kamu mengerahkan segala upaya dan kemampuanmu, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati orang-orang yang beriman tanpa campur tangan dari Allah." Demikian ini karena mereka telah bermusuhan dalam rentang waktu yang cukup lama dalam sebuah peperangan yang dikenal dengan Perang Bu'as. Akan tetapi Allah melalui agama Islam telah mempersatukan hati mereka. Mereka rela meninggalkan rasa kesukuan yang sudah sedemikian melekat
untuk melebur ke dalam ukhuwah Islamiyah. Sungguh Dia Allah Maha Perkasa, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Sungguh Dia Allah Maha Bijaksana atas segala kebijakannya. Hal ini menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan atas dasar cinta dan kasih sayang yang hakiki tidak mungkin terwujud hanya dengan harta kekayaan, pangkat ataupun jabatan, akan tetapi harus didasarkan atas keluhuran budi, keikhlasan serta ketulusan jiwa. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Dia Allah telah mempersatukan hati orang yang beriman. Seandainya engkau Muhammad menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Anfal ayat 63. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, persaudaraan atau persahabatan yang dilandasi atas dasar takwa maka akan menumbuhkan rasa mahabbah lillah, mahabbah lillah, yaitu saling mencintai karena Allah. Dan ini menunjukkan salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang. Bahkan lebih dari itu, orang yang beriman memiliki karakter lebih mengutamakan, lebih mencintai saudaranya, melebihi cintanya kepada diri sendiri. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Mereka tidak menginginkan di dalam hatinya, tidak menaruh keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Mereka mengutamakan kaum Muhajirin daripada dirinya sendiri, meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Meskipun kaum Ansor juga membutuhkan, namun karena persaudaraan yang dilandasi dengan takwa, maka kaum Ansor mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin. Inilah kesempurnaan iman yang ditunjukkan oleh kaum Ansor dan juga oleh kaum Muhajirin. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, itulah orang-orang yang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. An Abi Umamah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Dari Abu Umamah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah karena Allah,
berarti dia telah menyempurnakan iman. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 220, nomor hadis 4681. Dalam hadis yang lain disebutkan an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 9. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ukhuwah membangun umat yang kokoh. Ia adalah bangunan maknawi yang mampu menyatukan masyarakat manapun. Ia lebih kuat dari bangunan materi yang suatu saat bisa saja hancur diterpa badai atau ditelan oleh massa. Sedangkan bangunan ukhuwah Islamiyah akan tetap kokoh. Ukhuwah merupakan karakteristik istimewa dari seorang mukmin yang soleh. Peran ukhuwah Islamiyah sangatlah penting untuk terwujudnya umat Islam yang utuh dan bersatu padu dalam kekompakan dan kebersamaan. Perlu kita sadari, penduduk Indonesia yang memiliki begitu banyak ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa bukan menjadi penghalang untuk saling menjaga rasa persaudaraan. Problematika dari berbagai aspek yang kerap kali melanda bangsa ini juga bukan hambatan untuk tetap merawat persaudaraan. Selama kita menjadi warga negara Indonesia, selama kita mencintai tanah air ini, maka seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Hujurat ayat 13. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi alasan bagi kita untuk memutus hubungan dengan orang lain. Adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk tolong menolong dan berbuat baik kepada siapapun, tidak memandang latar belakang agama maupun suku. Hal ini sebagaimana yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sungguh akhlak mulia mempunyai dampak yang sangat besar, baik dalam diri seseorang, keluarga, masyarakat maupun masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemuliaan akhlak akan memunculkan rasa kedamaian, saling mencintai, harmoni dan persaudaraan. Sedangkan akhlak tercela, akhlak mazmumah akan menimbulkan kebencian, kedengkian dan juga permusuhan. Kedamaian dalam suatu bangsa akan diperoleh jika masing-masing individu mengamalkan akhlak mulia sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tidak dipungkiri sebuah bangsa akan terkoyak kedamaian dan persatuannya jika meninggalkan dari berpegang teguh terhadap akhlak yang mulia. Masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah meningkatnya kecerdasan intelektual yang tidak diimbangi dengan kecerdasan akhlak yang baik. Selama ini mungkin kita tidak pernah sadar atau sadar namun pura-pura tidak sadar bahwa seiring meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri yang kita cintai ini, angka kriminalitas ternyata juga semakin meningkat dan semakin canggih. Sikap santun dan saling menghargai antar sesama yang menjadi ciri bangsa ini sejak dulu pun nampak mulai luntur. Semua itu terjadi karena ilmu pengetahuan yang ada tidak diimbangi dengan akhlak yang mulia. Kecerdasan intelektual tanpa diimbangi kecerdasan akhlak justru dapat menjadi musibah. Betapa banyak orang yang ahli di bidang tertentu yang justru memanfaatkan keahliannya untuk melakukan tindak kejahatan. Sebagai contoh, ada ahli IT yang justru menjadi hacker, ahli hukum yang justru menjadi mafia hukum, politikus yang justru membohongi rakyat, dan pejabat yang justru memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk kekayaan negara demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan. Diperparah lagi, krisis akhlak ini terjadi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Hampir setiap hari kita akrab dengan pemberitaan akan penyalahgunaan narkoba yang selalu menghiasi sampul depan surat kabar, baik yang dilakukan oleh rakyat biasa hingga pejabat, dari yang berpendidikan rendah hingga yang berpendidikan tinggi sekalipun tidak luput dari jeratnya. Belum lagi para pejabat baik di tingkat daerah sampai di tingkat pusat yang silih berganti tampil di depan media dengan menyandang status tersangka korupsi, membuat kita seharusnya semakin sadar bahwa ada sesuatu yang salah dari bangsa ini, di mana orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi seharusnya
menjadi problem solver bagi bangsa ini. Namun justru yang terjadi sebaliknya, mereka orang-orang yang berpendidikan tinggi justru menjadi problem maker bagi bangsa ini. Mungkin selama ini bangsa kita terlalu fokus untuk mengasah intelektualitas dan kualitas keilmuan di bidang akademik dengan harapan ilmu yang diperoleh dapat membawa kemajuan bagi bangsa ini dan dapat menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi kerasnya persaingan dunia kerja atau untuk mengejar karir demi meningkatkan status sosial di mata masyarakat. Akan tetapi ada satu hal yang kita lupakan. Dan hal yang kita lupakan ini jauh lebih besar manfaatnya daripada hanya sekedar kecerdasan intelektualitas. Hal yang seringkali kita lupakan adalah bagaimana kita mengasah kecerdasan intelektual dengan pembinaan akhlak. Keahlian di bidang apapun akan selalu membawa kebaikan selama keahlian tersebut ditopang dengan pondasi akhlak yang kuat. Sebaliknya, apabila ilmu atau keahlian yang tidak ada atau tidak dilandasi dengan akhlak yang baik, maka yang terjadi justru kebaikan, kerusakan, bukan manfaat yang bisa diambil, namun justru mendatangkan madarat, mendatangkan kerusakan di mana-mana. Dalam pandangan Islam, akhlak menjadi hal utama yang menjadi tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Muhammad diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau yaitu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Imam Asy-Syaukani pernah berkata, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya bangsa itu tergantung akhlaknya. Bila rusak akhlaknya, maka rusaklah bangsa itu. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Maka beliau bersabda, sesuatu yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi juz 3 halaman 245 nomor 2072. Ia berkata, ini hadis sahih gharib. Maka dari itu, mari kita lanjutkan perjuangan untuk meraih kemajuan bangsa yang sesungguhnya sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas keilmuan kita di bidang masing-masing dan berupaya menyempurnakan akhlak. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, alhamdulillah Pemirsa, rangkaian baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian telah kita simak bersama tausiah dari Al-Ustaz Nur Khalid Syaifullah LCM untuk Sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Alhamdulillah pemirsa, semua kegiatan berjalan dengan baik dan selamat mengikuti program kami berikutnya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.